Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir Nazm Ad-Duror Al-Biqai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Runi Andaresta dengan NIM 5302022078. Oke, langsung saja dengan penjelasannya ya teman-teman. Apa sih tafsir Al-Biqai ini? Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama itu ada biografi Al-Biqai. Nah, kitab Nazm Duror Tanasuk Ayat Waswar dikenal dengan tafsir Al-Biqai karena pengarangnya itu terkenal dengan nama Al-Biqai. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Burhanuddin Abu Al-Hasan Ibrahim bin Umar bin Hasan Ar-Rubat bin Ali bin Abu Bakar Al-Biqai Al-Qurbawi Ad-Damiski Asy-Syafi'i. Biqai itu adalah nama sebuah lembah di Lebanon. Dulunya itu disebut dengan Suriah itu. Nah, Al-Biqai dilahirkan dari keluarga Bani Hasan di desa Qorbah Rauhan, salah satu daerah di lembah Al-Biqai ini. Nah, Lebanon pada tahun 809 Hijriah. Kedua orang tuanya hidup sederhana dan tidak memiliki kekayaan duniawi sama sekali. Al-Biqai kecil telah belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran bersama pamannya, Ahmad bin Hasan Ar-Rubat. Dia menjadi seorang hafidz Quran pada usia 10 tahun dan menguasai berbagai ilmu. Pada usia 12 tahun, Al-Biqai pindah ke Damaskus karena keluarganya diserang oleh kelompok Bani Musahim. Di Damaskus merupakan pusat ilmu pengetahuan pada saat itu. Di sana Biqai mempelajari bidang hafal Al-Quran, qiraat, dan macam-macam ilmu syariat dan bahasa Arab gitu. Pada tahun 827 Hijriah, Biqai pindah ke Al-Qudsi untuk mempelajari aljabar dan perhitungan yang terdapat dalam kitab Mansumah karya Ibnu Haim. Pada saat yang bersamaan, dia mengarang kitab tentang aljabar dan perhitungan yang diberi nama Al-Bahah. Pada tahun 828 Hijriah, ia kembali ke Damaskus karena ibunya itu meninggal pada tahun 832 Hijriah. Ia kembali ke Al-Qudsi dan berhasil menghafal kitab At-Tuhfah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan mempelajari kitab Kafiyah bin Hajib yang memuat tentang tasrif. Tahun 834 Hijriah, Biqai pergi ke Kairo untuk berguru kepada Al-Asqalani. Karena kecerdasannya ini, Asqalani memberikan gelar Al-Ammah kepada Al-Biqai. Selain berguru kepada Al-Asqalani, Biqai juga berguru kepada ulama Mesir lainnya seperti Asy-Syaraf Al-Subki, Samsuddin Al-Wanai, dan lain sebagainya. Dia juga melewati berbagai daerah seperti Askandaria dan Dimyati. Saat di Kairo inilah ia berhasil mengarang kitab Nazm Duror Tanasuk Ayat Waswar. Namun karena ada gangguan dari orang-orang yang iri dengan keilmuannya, Al-Biqai ini memutuskan untuk pulang ke Damaskus. Dan ia wafat pada tahun 885 Hijriah di Damaskus. Selanjutnya yang kedua itu ada pembahasan latar belakang penafsiran kan. Nah, kitab Nazm Ad-Duror fi Tanasuk Ayat Waswar ini ditulis pada bulan Sya'ban tahun 861 Hijriah di Al-Kairo. Penulisannya membutuhkan waktu 14 tahun dan selesai pada hari Selasa 7 Sya'ban 875 Hijriah. Penulisan ini membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan penerangan dalam menemukan hubungan perurutan ayat dengan ayat atau surat dengan surat.
Kitab Al-Biqai ini sebuah kitab yang memuat munasabah antar ayat dan surat dalam Al-Quran. Penulisan ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Nah, di sini ada dua alasan. Yang pertama itu sedikitnya pembahasan mengenai munasabah dalam Al-Quran, sedangkan hubungan antar ayat maupun antar surat merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran dalam bidang bahasa, i'jaz al-lughawi, dan pemahaman tentang munasabah ini juga sangat membantu dalam memahami Al-Quran. Nah, yang kedua itu ada kitab-kitab terdahulu yang membahas mengenai munasabah Al-Quran ini seperti At-Tahwil wa At-Tahbir itu, dan karyanya Al-Naqim, terus apa lagi ya? Dan ada kitab Al-Miftah Al-Bab, ini karyanya Al-Rabbani Abi Hasan Al-Rozali. Belum memadai dalam menjelaskan kepaduan tiap bagian dalam Al-Quran. Yang ketiga itu ada sistematika penulisan. Yang pertama itu memperhatikan terlebih dahulu mengenai tujuan umum suatu surat. Yang kedua melihat unsur-unsur yang terlibat dalam penggolongan tujuan umum tersebut dengan memperhatikan dan dari kedekatan dan unsur-unsur tersebut. Yang ketiga itu ada pengaitan ayat-ayat hukum dengan ayat lain sehingga terpenuhi syarat balaghah atau kesempurnaan uraian. Oke, yang keempat itu ada metode, corak dan sumber penafsiran. Nah, metode yang digunakan Al-Biqai ini dalam menafsirkan Al-Quran melalui kitabnya yang berjudul Al-Biqai adalah menggunakan metode tahlili atau metode analisis. Menurut Farmawi, metode tahlili ini adalah suatu metode menafsirkan Al-Quran dengan memaparkan secara aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerapkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, yang kedua itu ada sumber penafsiran. Nah, sumber penafsiran dalam kitab tafsir ini lebih berdasarkan pada penggunaan akal. Selanjutnya itu ada sumber penafsiran. Nah, sumber penafsiran dalam kitab tafsir ini lebih berdasarkan pada penggunaan akal, sehingga Al-Biqai dalam penguraian makna ayat banyak menggunakan pendapatnya sendiri. Dalam penguraian suatu makna kata pun, Al-Biqai menjelaskan secara rinci tentunya. Itu semua menggunakan ijtihad atau akal. Dengan demikian, kitab tafsir Nadham Duror ini termasuk kategori tafsir bil al-ra'i gitu. Oke, selanjutnya itu ada corak penafsiran. Corak penafsiran tafsir Al-Biqai ini menggunakan corak lughawi atau bahasa. Corak ini mendominasi penafsiran dalam tafsir Al-Biqai. Dalam setiap ayat ditafsirkan, Al-Biqai selalu menjelaskan kosakatanya dengan sangat detail. Jenis corak dalam tafsir ini adalah tafsir yang munasabah karena Al-Biqai menekankan pada tanasub atau keserasian antar ayat maupun antar surat dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Biqai. Nah, kelebihan dalam tafsir ini yang pertama itu kehati-hatian dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, memudahkan mencari munasabah dalam Al-Quran. Yang ketiga, terperinci dalam memaparkan segi balaghahnya. Yang keempat, walaupun membahas munasabah akan tetapi penjelasan tafsirnya juga itu memahamkan pembaca. Yang kelima, konsisten menjelaskan munasabah antar ayat dalam suatu surat dari segi makna sehingga makna ayat menjadi kesatuan yang utuh. Yang keenam, konsisten menggunakan kode yang menunjukkan munasabah. Yang ketujuh, penjelasan munasabah ayat oleh Al-Biqai ini bersifat runtut dan berkesinambungan antar ayat dari ayat pertama hingga ayat terakhir.
Selanjutnya itu ada kekurangan. Yang pertama, terlalu panjang penjelasan mengenai ayat atau kata-kata yang ada di dalamnya, dan ada yang menyampaikan secara lughawi dan sastra. Yang kedua, ada kesenjangan dalam menjelaskan munasabah antara surat Al-Waqiah dengan surat Ar-Rahman. Yang ketiga, Al-Biqai hanya menyebutkan isyarat munasabah antar nama surat Al-Waqiah dengan kandungannya tanpa penjelasan mengenai keterkaitannya. Yang keempat, tidak menjelaskan munasabah antara ayat dalam surat Al-Waqiah dengan ayat dalam surat Ibrahim. Yang kelima, Al-Biqai tidak menjelaskan munasabah antara fasilah penutup ayat dengan isi kandungan ayat. Oke, cukup sekian dari sedikit penjelasan saya tentang tafsir Al-Biqai ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.